Baik, selamat datang dan salam sejahtera kepada Bapak dan Ibu dari pihak Airbnb. Perkenalkan sebelumnya saya Safira Khairana Mazaya, perwakilan dari Divisi Branding and Reputation akan menjelaskan tentang branding program plan proposal Airbnb. Oke, di sini terdapat penjelasan singkat tentang Airbnb. Airbnb merupakan perusahaan asal Amerika yang mengoperasikan pasar online untuk penginapan, terutama homestay untuk persewaan liburan dan kegiatan pariwisata. Berbasis di San Francisco, California, platform ini dapat diakses melalui situs web dan aplikasi seluler. Oke, terdapat value dari Airbnb sendiri, yaitu menyediakan tempat penginapan yang nyaman, aman, dan layak bagi para masyarakat yang membutuhkan tempat untuk menginap. Oke, di sini terdapat beberapa poin dari SWOT analysis, dan saya akan menjelaskan secara garis besarnya saja dari tiap-tiap poin. Dari poin strength, yaitu secara garis besar, Airbnb menjadi pangsa pasar yang kuat karena menjadi pelopor ekonomi berbagi perumahan. Dan untuk garis besar dari poin weakness, Airbnb merupakan perusahaan yang memiliki sedikit kendali atas tindakan tuan rumah selama perjalanan. Juga tidak adanya pengawasan untuk mencegah aktivitas ilegal yang terjadi di properti. Untuk poin trustnya sendiri secara garis besar, terdapat persaingan antara pemain lama dan pemain baru atau pendatang lama dan pendatang baru yang sangat ketat. Untuk poin opportunity-nya sendiri, Airbnb memiliki peluang untuk menjual paket liburan yang lengkap, mulai dari akomodasi, aktivitas, dan transportasi, sehingga tamu dapat merencanakan seluruh perjalanannya melalui Airbnb. Oke, apa sih problem analisis yang ada di pasar kita ini? Yaitu yang pertama, hotel cenderung membebankan harga yang tinggi. Yang kedua, wisatawan sulit mencari penginapan yang dekat dengan lokasi pelosok. Yang ketiga, banyak warga sekitar tempat wisata yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan dengan menyewakan propertinya. Dan yang terakhir, terkadang tuan rumah bersikap buruk terhadap para tamu. Oke, untuk apa sih sebenarnya program ini kami usungkan? Kami memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan awareness of brand benefit Airbnb sebanyak 82% dari 72% dalam kurun waktu 3 bulan, sehingga lebih banyak pelanggan global dapat menggunakan Airbnb. Hal ini juga disertai dengan adanya inovasi program branding mengenai fitur guest house. Oke, di sini terdapat identifikasi atau segmentasi dari target market. Yang pertama dari sisi demografi, yaitu usianya 20 hingga 55 tahun, jenis kelaminnya perempuan dan laki-laki, pekerjaannya mahasiswa hingga karyawan, size levelnya A sampai B, dan penghasilannya atau pendapatannya lebih dari 5 juta rupiah per bulan. Untuk dari sisi geografinya, kita menyasar pada pasar internasional global, yaitu seluruh wilayah di Indonesia, khususnya perkotaan atau urban, hingga mancanegara. Untuk sisi psikografinya, kami menyasar masyarakat yang gemar traveling dan berkeliling dunia, juga masyarakat yang memiliki gaya hidup simple serta modern. Untuk behaviornya sendiri, kita menyasar pada masyarakat yang paham akan teknologi dan keuntungan yang didapat dari membeli penginapan atau homestay melalui platform online, serta masyarakat yang serba instan dan praktis. Oke, terdapat 3 strategi untuk menjalani program branding ini. Yang pertama yaitu membuat inovasi program Bed and Breakfast atau BNB. Yang kedua, mempublikasikan BNB di berbagai media. Dan yang ketiga, melakukan celebrity endorsement. Mengenal sedikit nih Bapak Ibu program BNB atau Bed and Breakfast. Bed and Breakfast sering disingkat BNB, merupakan inovasi baru yang hampir sama dengan guest house yang coba dibuat dalam upaya branding Airbnb. BNB sendiri merupakan bisnis yang menampung tamu yang bermalam dan menawarkan menu sarapan. Mereka secara tradisional berbentuk rumah keluarga besar dengan jumlah kamar yang terbatas. BNB menawarkan layanan perhotelan pada tingkat pribadi. Dalam kebanyakan kasusnya, terbatasnya jumlah orang yang mereka tampung memungkinkan tuan rumah dapat menjalin hubungan yang lebih kuat dengan tamu mereka. Seperti itu, Bapak Ibu. Oke, apa bedanya B&B versus hotel atau dengan kompetitor lainnya gitu ya? Mungkin saya jelaskan pertama dari segi suasana.
BNB memiliki suasana yang nyaman dan hangat karena tuan rumah dengan tamu dapat menjalin hubungan yang lebih dekat. Berbeda dengan hotel yang lebih bersifat pribadi. Dari segi harga sendiri, BNB relatif lebih murah dibandingkan dengan harga hotel. Dan untuk fasilitasnya, sebagian besar hotel biasanya menawarkan sarapan kontinental. Namun pada BNB, sarapan biasanya dibuat sendiri atau dibuat oleh chef yang terdiri dari hidangan ala rumahan. Dan pada BNB juga kita bisa request kita ingin dimasakkan menu apa, jadi bisa special request by customer. Oke, message strategi dan taktik dari program ini, yang pertama dari message dulu ya, yaitu kita ingin memperkuat branding Airbnb sebagai tempat penginapan yang nyaman, aman, dan estetik di benak target market pada 3 bulan peluncuran program BNB. Untuk taktiknya sendiri kita menggunakan dua, yaitu dari sisi public relations dan advertising, yaitu dari segi PR-nya kita melakukan aktivitas press conference dan press release terkait peluncuran program BNB. Dan untuk advertising-nya, kita melakukan celebrity endorsements bersama TikTokers dan selebgram yang nantinya juga mereka akan mereview layanan-layanan dari BNB. Yang kedua, kami juga akan berikan pada Space Videotron dan akan menggunakan fitur Instagram Ads dalam promosi program branding ini juga. Oke, terdapat timeline dari aktivitas kami selama 3 bulan, yaitu Oktober hingga Desember. Yang pertama kita awali dengan press conference dan press release yang akan dilaksanakan pada 19 Oktober tahun 2022, pukul 10 hingga 12 siang, tempatnya di gedung Airbnb Jakarta Pusat. Untuk Instagram Ads dan Videotron sendiri, kami akan melakukannya setiap hari dalam bulannya, yaitu tiap bulan, yaitu Oktober hingga Desember. Dan untuk influencer yang di Instagram kita menggunakan influencer atau selebgram Amazing, dan untuk TikTok kita menggunakan TikTokers Nikita Willy. Dan untuk kontennya sendiri kita akan upload hanya sebulan sekali tapi rutin dalam kurun waktu 3 bulan itu dari Oktober hingga Desember. Oke, media yang kita gunakan seperti sudah saya singgung sebelumnya, kita menggunakan TikTok dan bekerja sama dengan artis sekaligus TikTokers Nikita Willy, dan juga Instagram kita bekerja sama dengan influencer atau selebgram Alexander Tian, atau kita kenalnya itu Amazing ya di Instagram, dan juga kita menggunakan Videotron yang akan nantinya ditempatkan pada 2 titik atau 2 lokasi yang berbeda, yaitu di Sudirman dan di Bandara Soekarno-Hatta. Nah, di sini terdapat detailing budget dari masing-masing poin, yaitu dari poin advertising, dari poin public relations, dan people. Masing-masing memiliki details. Dan kalau kita jumlahkan dan akumulasikan, untuk mengimplementasikan program ini, gitu ya, Bapak Ibu, kita membutuhkan biaya Rp736.600.000. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat di layar untuk detailsnya masing-masing. Oke, baik. Selanjutnya, oke. Budget tadi merupakan bagian penjelasan dari saya yang terakhir. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya. Jika terdapat pertanyaan, dipersilakan. Saya Safira Khairana mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Dan saya tutup presentasi hari ini.